Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Yang saya hormati Ibu dosen akuntansi biaya Bu Tri Ratna Purnamarini SE AKMM, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan, semoga diberkati dan dirahmati. Hafizakumullah jami'an. Amin. Di sini saya Ahmad Hopi Muhajir selaku moderator dari kelompok 6. Sebelum kami menyampaikan materi presentasi pada kelompok 6 ini tentang harga pokok proses, kami akan memperkenalkan susunan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Hopi Muhajir. Yang kedua ada Bel Ramdhani. Ketiga Made Merte. Keempat Pipit Ardianti. Kelima Raina Aisyah Hanami. Keenam Rohan Elvina Ubang. Ketujuh Renita Sari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Waktu dan tempat kami persilakan. 1. Karakter metode harga pokok proses. Tentunya suatu metode perhitungan digunakan sesuai dengan karakteristik produksi dan ciri perusahaannya. Misalnya, perusahaan produksi kapal. Sangat tidak mungkin menggunakan metode ini sebab dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan biasanya spesifikasinya berbeda dari masing-masing permintaan pelanggan atau konsumen. Nah, karakteristik produksi dalam metode ini umumnya yaitu sistem produksinya berjalan terus-menerus. Produk yang dihasilkan standar dan diproduksi secara massal, bersifat homogen, serta memiliki tujuan produksi untuk membentuk persediaan. Selain itu, karakteristik lainnya yaitu aktivitas produksinya dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi dari manajemen yang berisi rencana produksi produk yang berstandar untuk jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan adapun ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode ini yaitu proses produksinya berlangsung secara terus-menerus. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar, tujuan produksinya untuk pemenuhan kebutuhan persediaan yang kemudian dijual, dan produknya tidak bergantung pada spesifikasi dari pembeli atau pelanggan. Nah, itu tentang karakter metode harga pokok proses. Tujuan metode harga pokok proses. Tujuan dari metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok proses jika: pertama, kegiatan produksi bertujuan mengisi persediaan, disebut juga memproduksi massa, sehingga bentuk produk tidak tergantung pada pembeli dan umumnya bersifat homogen, dan sifat produksi adalah kontinu atau tidak terputus-putus. Kedua, biaya produksi dikumpulkan secara periodik per departemen produksi atau pusat biaya atau cost center. 3. Adanya istilah produksi ekuivalen atau unit ekuivalen, yaitu unit yang disamakan dengan satuan produk jadi atau selesai untuk kepentingan perhitungan barang dalam proses. 4. Biaya-biaya produksi dicatat dalam akun barang dalam proses atau disebut juga dengan BDP. Dalam istilah Inggrisnya work in process. Kelima, setiap akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi per departemen produksi atau cost center. Keenam, pada umumnya produk jadi departemen satu menjadi bahan baku departemen berikutnya sampai barang selesai. Setiap akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi yang dibuat untuk setiap cost center atau per departemen produksi. Laporan harga pokok produksi berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, schedule kuantitas, yaitu jumlah unit yang masuk proses, unit yang selesai, dan unit yang masih dalam proses. Kedua,
Pembebanan biaya berisi informasi total biaya produksi dan biaya per unit untuk masing-masing jenis biaya produksi atau bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Ketiga, perhitungan biaya yang menyangkut pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan dan dibebankan serta didistribusikan pada sediaan barang jadi dan sediaan barang dalam proses. Manfaat metode harga pokok proses. Di sini ada 4 manfaat informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bagi manajemen perusahaan yang berproduksi massa, yaitu pertama, menentukan harga jual produk. Kedua, memantau realisasi biaya produksi. Ketiga, menghitung laba rugi periodik. Keempat, menentukan harga pokok persediaan produksi jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. A. Menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Dalam penerapan harga jual produk, biaya produk per unit adalah salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Kebijakan penetapan harga jual yang didasarkan pada biaya menggunakan formula penetapan harga jual berikut. Yang pertama ada taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu, taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu, taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu, sama dengan A ditambah B ke jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu, taksiran harga produk-produk persatuan, sama dengan C dibagi D. Selanjutnya ada laba per unit produk yang diinginkan. Yang terakhir ada taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli, sama dengan O ditambah F. Dari formula tersebut terlihat bahwa informasi taksiran biaya produk persatuan yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam jangka waktu tertentu dan dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jual per unit produk yang akan dibebankan kepada pembeli. Untuk menaksir biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam memproduksi barang dalam jangka waktu tertentu perlu dihitung unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama ada taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik. Taksiran biaya produksi sama dengan A ditambah B ditambah C. B. Memantau harga biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya, pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dilakukan dengan formula yang ada sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku sesungguhnya. Kedua, biaya tenaga kerja sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sama dengan A ditambah B. C. Menghitung laba rugi bruto periode terbaru. Untuk mengetahui apakah aktivitas produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi laba rugi bruto tiap periode. D. Menentukan harga pokok persediaan. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periode, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga produk-produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku jual disajikan di neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal laporan masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produksinya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Sedangkan metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menetapkan harga pokok produksi yang dibuat perusahaan berdasarkan pesanan. Dalam perhitungan biaya job order, setiap pesanan merupakan satuan akuntansi yang di dalamnya dibebankan biaya bahan, upah dan biaya overhead dengan menggunakan nomor order dan biaya untuk setiap pesanan pelanggan dicatat dalam kartu biaya job order. Untuk memahami karakteristik metode harga pokok proses, berikut ini disajikan perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Perbedaan antara dua metode pengumpulan biaya produksi tersebut terletak pada 1. Pengumpulan biaya produksi, 2. Perhitungan harga pokok produksi persatuan, 3. Pergolongan biaya produksi, 4. Unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. A. Pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. B. Perhitungan harga pokok produksi persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Metode harga proses menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode yang bersangkutan. C. Penggolongan biaya produksi. Pada metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan pada produksi berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. D. Unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya beban bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja.
langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. 1. Prosedur penyusunan laporan harga pokok proses. Tentunya agar metode ini dapat berjalan dengan baik juga teratur, terdapat berbagai prosedur yang perlu diketahui dalam penggunaan metode harga pokok proses ini, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, meringkas dan menghitung harga pokok baik total maupun per unitnya. 2. Biaya produksi periode tertentu dibebankan kepada produk melalui rekening atau pos barang dalam proses yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. 3. Produk dikumpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu. Apabila produk diolah melalui beberapa departemen, maka laporan produksi dibuat untuk setiap departemen. 4. Produksi ekuivalen digunakan untuk menghitung harga pokok satuan. Produk ekuivalen merupakan suatu tingkat atau jumlah produksi di mana pengelolaan produk dinyatakan dalam ukuran selesai. Yang kelima, untuk menghitung harga pokok produk satuan, setiap elemen biaya produksi tertentu, atau misalnya bahan baku, dibagi dengan produksi ekuivalen untuk elemen biaya bersangkutan. Yang keenam, harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan. Beberapa yang menikmati produk selesai dari departemen tertentu atau pengolahan yang dipindahkan ke gudang atau departemen berikutnya, dan berapa harga pokok dalam produk akhir. Yang ketujuh, apabila dalam proses pengelolaan timbul produk hilang, produk cacat, maka akan diperhitungkan pengaruhnya dalam harga pokok produk. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan awal. Untuk memberikan gambaran penggunaan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksi, berikut ini disajikan contoh penggunaan metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Varian contoh penggunaan metode harga pokok proses yang disajikan mencangkup: yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari departemen produksinya. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Metode harga pokok proses dikurangi satu departemen produksi. Untuk dapat memahami perhitungan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses, berikut ini disajikan contoh metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang mengelola produknya melalui satu departemen produksi tanpa memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal periode. Contoh harga pokok proses: PT Era Menelial Jaya mengelola produk secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 5 juta. Biaya bahan penolong sebesar 7.500.000. Biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000. Biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000. Total biaya produksi sebesar 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah: produk jadi
2.000 kg, produk dalam proses pada akhir bulan 500 kg, dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 50%. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gedung dan harga pokok persediaan produk dalam proses yang ada akhir bulan sebelum selesai diproduksi. Untuk tujuan tersebut perlu dilakukan perhitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan dalam bulan Januari 2020. Untuk menghitung biaya persatuan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, perlu dihitungkan unit ekuivalensi bulan Januari 2020 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Yang A, biaya bahan baku. Dari data contoh soal di atas, kita melihat bahwa biaya bahan baku sebesar 5 juta digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebesar 2.000 kg dan 500 kg persediaan produk dalam proses. Jadi ekuivalensi biaya harga bahan baku adalah 2.000 ditambah buka kurung 100% dikali 500 tutup kurung sama dengan 2.500 kg. Yang B, biaya bahan penolong. Bahan penolong yang dikeluarkan bulan Januari 2020 sebesar Rp7.500.000 menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 200 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaian adalah 100%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan penolong adalah 2.500 kg yang dihitung sebagai berikut, sama dengan 2.000 ditambah buka kurung 100% dikali 500 tutup kurung sama dengan 2.500 kg. Yang C, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan bulan Januari 2020 sebesar Rp11.250.000 tersebut dapat menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja 50%. Demikian unit ekuivalensi biaya tenaga kerja adalah 2.250 kg yang dihitung sebagai berikut, sama dengan 2.000 ditambah buka kurung 50% dikali 500 tutup kurung sama dengan 2.250 kg. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan bulan Januari 2020 sebesar Rp16.125.000 dan menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 30%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan penolong dihitung sebagai berikut. 2.200 ditambah 30% dikali 500 sama dengan 2.150 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang diproduksi dalam bulan Januari 2020 dilakukan dengan membagi tiap unsur-unsur harga pokok produksi, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya bahan penolong, yang ketiga biaya tenaga kerja, dan terakhir biaya overhead pabrik. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dari harga pokok persediaan produk dalam proses dihitung sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok produk jadi 2.000 dikali 17.500 sama dengan 35.000. Yang kedua, bahan pokok persediaan produk dalam proses. Yang A, biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta. Yang B, biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 3.000 sama dengan 1.500.000. Yang C, biaya TK 50% dikali 500 dikali 5.000 sama dengan 1.250.000. Yang D, jumlah sama dengan 4.875.000. Jumlah biaya produksi bulan Januari 2020
1 dikurang 2 sama dengan 39.875.000. Jurnal pencatatan biaya produksi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan biaya produksi yang terjadi bulan Januari 2020 dicatat dengan jurnal berikut ini. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Debit barang dalam proses, strip biaya bahan baku 5 juta, kredit persediaan bahan baku 5 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Debit barang dalam proses, strip biaya bahan penolong 7.500.000. Kredit persediaan bahan penolong 7.500.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Debit barang dalam proses, strip biaya tenaga kerja 11.250.000. Kredit gaji dan upah 11.250.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Debit barang dalam proses, strip biaya overhead pabrik 16.125.000. Kredit berbagai rekening yang dikredit 16.125.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Debit persediaan produk jadi 35 juta, kredit barang dalam proses biaya bahan baku 4 juta, kredit barang dalam proses biaya bahan penolong 6 juta, kredit barang dalam proses biaya TK 10 juta, kredit barang dalam proses biaya overhead pabrik 15 juta. Note 2000 kg dikali 5000, 2000 kg dikali 7500. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2020, yaitu debit persediaan produk dalam proses 4.875.000, kredit barang dalam proses biaya bahan baku 1 juta, kredit barang dalam proses biaya bahan penolong 1.500.000, kredit barang dalam proses biaya tenaga kerja 1.250.000, kredit barang dalam proses biaya overhead pabrik 1.125.000. Metode harga pokok 2 departemen produksi. Metode harga pokok proses 2 departemen adalah penggunaan metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari 1 departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari 1 departemen produksi, perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan yang telah dibahas oleh contoh di atas. Perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang juga membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya, maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari: yang pertama, biaya produksi yang di bawah dari departemen sebelumnya; yang kedua, biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Contoh metode harga pokok proses berikut ini. PT Sidef Bening Jaya memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produknya, dan produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Departemen A dimasukkan dalam proses 35 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 0. Produk dalam proses akhir bulan 5.000 kg. Biaya dikeluarkan bulan Januari 2020 yaitu biaya bahan baku 70.000, biaya tenaga kerja 155.000, biaya overhead pabrik 248.000. Tingkat penyelesaian produk proses akhir yaitu biaya bahan baku 100%, biaya konversi 20%. Departemen B dimasukkan dalam proses produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan 6.000 kg. Biaya dikeluarkan bulan Januari 2020 yaitu biaya bahan baku 0, biaya tenaga kerja 270.000, biaya overhead pabrik 405.000, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan baku, strip, biaya konversi 50%. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Untuk menghitung harga pokok produksi selesai Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2020, perlu dilakukan perhitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan
Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi Departemen A dalam bulan Januari 2020 dengan cara penghitungan sebagai berikut. A. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 sebesar Rp70 menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaian 100%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 30.000 kg ditambah 100% dikali 5 kg sama dengan 35.000 kg. B. Biaya konversi. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 adalah Rp155.000 dan menghasilkan 300 kg produk jadi dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaian 20%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 30.000 kg tambah 20% dikali 5.000 kg sama dengan 31 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 dihitung dengan membagi tiap unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B, dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2020 dapat dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sama dengan 30.000 dikali Rp15 sama dengan Rp450.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100% dikali 5.000 sama dengan Rp10.000, biaya TK 20% dikali 5.000 sama dengan Rp5.000, biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 sama dengan Rp8.000, jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2020 sama dengan A plus B sama dengan Rp450.000 plus Rp23.000 sama dengan Rp473.000. C. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Berdasarkan informasi biaya produksi Departemen A tersebut, biaya produksi yang terjadi dalam Departemen A di bulan Januari 2020 dicatat dengan jurnal berikut ini. Jurnal ini mencatat biaya bahan baku, debit barang dalam proses, by bahan baku Departemen A Rp70.000, kredit persediaan bahan baku Rp70.000, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, debit barang dalam proses, biaya TK Departemen A Rp155.000, kredit gaji dan upah Rp155.000, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik, debit barang dalam proses, BOP Departemen A Rp248.000, kredit berbagai rekening yang dikredit Rp248.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B, debit BDP biaya bahan baku Departemen B Rp450.000, kredit BDP biaya bahan baku Departemen A Rp60.000, kredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A Rp150.000, kredit BDP biaya overhead pabrik Departemen A Rp240.000. Not, 30.000 kg dikali Rp2 sama dengan Rp60.000, 30.000 kg dikali Rp5 sama dengan Rp150.000, 30.000 kg dikali Rp8. Jurnal umum untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A di akhir bulan Januari 2020. Debit, persediaan produk dalam proses, Departemen A Rp23.000, kredit BDP biaya bahan baku Departemen A Rp10.000, kredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A Rp5.000, kredit BDP biaya overhead pabrik Departemen A Rp8.000. 2. Perhitungan harga pokok produksi Departemen B.
perhitungan biaya produksi dari contoh di atas, terlihat bahwa 30.000 kg produk selesai yang diterima oleh Departemen B dari Departemen A telah menambah total biaya produksi dari Departemen A sebesar Rp450.000 atau Rp15 per kilogram. Untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A tersebut, Departemen B mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik bulan Januari 2020 berturut-turut sebesar Rp270.000 dan Rp405.000 dari 30.000 kg produk yang diolah Departemen B tersebut. Dapat dihasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 24.000 kg dan persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 6.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya konversi. Untuk menghitung harga pokok produk jadi Departemen B yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir Januari 2020, perlu dilakukan perhitungan biaya persatuan yang ditambah oleh Departemen B dalam bulan yang bersangkutan. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan akan diperoleh informasi biaya yang ditambahkan atas harga pokok produk yang dibawa dari Departemen A. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir periode, harga pokok produk yang berasal dari Departemen A harus ditambah dengan biaya produksi persatuan yang ditambahkan dari Departemen B, dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses tersebut dengan memperhitungkan tingkat penyelesaiannya. Halo, perkenalkan nama saya Abraham Dani, NIM 2020 082201 yang akan membacakan slide 31 sampai 35. Yang pertama saya akan membacakan slide 31. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang ditambahkan oleh Departemen B, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi yang ditambahkan oleh Departemen B dalam Januari 2020 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan Januari 2020, yaitu biaya untuk memproses 30.000 kg produk yang diterima oleh Departemen A sebesar 155.000 tersebut, di mana dalam proses tersebut menghasilkan 24.000 kg produk jadi dan 6.000 kg persediaan produk dalam proses yang tingkat penyelesaian biaya konversiannya sebesar 50%. Hal ini berarti biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 24 kg dan 3 kg persediaan produk dalam proses. Dengan demikian ini, unit ekuivalensi biasa konversi adalah 27 kg yang dihitung sebagai berikut. 24 ditambah 50% kali 6.000 sama dengan 27 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan Januari 2020 dihitung dengan membagi tiap unsur biaya produksi yang dikeluarkan oleh Departemen B seperti berikut ini. Setelah biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dihitung harga pokok produksi selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B pada akhir bulan Januari 2020 dapat dihitung berikut ini. Harga pokok produk selesai ditransfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Dep A 24 kali 15 sama dengan 320. Biaya yang ditambahkan oleh Dep B 24.000 kali 25 sama dengan 600. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang. 24 kali 40 sama dengan 960. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A 6.000 kali 15 sama dengan 90.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Biaya TK 50% kali 6.000 kali 10 sama dengan 30.000. BOP 50% kali 6.000 kali 15 sama dengan 45.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Dep B sama dengan Dep tambah E
sama tambah 75 sama dengan 165.000. Jumlah biaya produksi kumulatif DB bulan Januari 2020 B tambah F 960 tambah 165 sama dengan 1.125.000. B. Jurnal pencatat biaya produksi Departemen B. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Debit barang dalam proses biaya bahan baku DB 450.000. Kredit BDP dalam bahan baku Departemen A 60.000. Kredit BDP biaya tenaga kerja Departemen A 150.000. BDP biaya overhead pabrik Departemen A 240.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja BDP biaya tenaga kerja Departemen B 227.000. Gaji dan upah 270.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Debit persediaan produk jadi 405.000. Kredit berbagai rekening yang dikredit 405.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Debit persediaan produk jadi 960.000. Kredit barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 360.000. Kredit barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 240.000. Kredit barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 360.000. Not 1 24 kg kali 15. Harga produk per kilogram dari Dep A. Not 2 24 kg 10 kali 10. Biaya tenaga kerja yang ditambahkan oleh Dep B. Not 3 24.000 kg kali 15. Biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Dep B. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Dep B pada akhir bulan Januari 2020. Debit persediaan pabrik dalam proses Dep B 165.000. Kredit barang dalam proses biaya bahan baku Dep B 90.000. Kredit barang dalam proses biaya tenaga kerja Dep B 30.000. Kredit barang dalam proses biaya overhead pabrik Dep B 45.000. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi yang dipresentasikan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala ucapan maupun tutur kata atau kesalahan dari yang kami ucapkan. Untuk pertanyaan yang kurang jelas silahkan ntar ditanya di chat room atau lewat via Zoom meeting. Terima kasih, sekian dari kami. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.